pagi Bu Eka, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Putu. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Kabar Pak Putu sendiri bagaimana? Puji syukur juga Bu, saya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu dalam setiap menjalani aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Iya Pak. Oh iya Bu, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya Pak, hari ini saya akan melakukan coaching kepada salah satu rekan saya Pak. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, nanti akan saya amati sebagai observer. Kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu tentang lebih kegiatan kita pada hari ini. Serta nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Ya boleh Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi nanti saat Bu Eka melakukan coaching terhadap rekan Ibu, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya yang sudah kita sepakati, yaitu diantaranya adalah apakah nanti percakapan yang Ibu Eka sudah lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian terkait dengan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian juga di mana Ibu nantinya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach yang akan Ibu coaching nantinya. Jangan lupa juga nanti Bu ya, ada juga kita akan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang paling penting adalah kita memaksimalkan potensi dari si coaching. Iya Pak. Baik Bu, jadi sebelum Ibu memulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya Pak, silahkan Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah terkait dengan kompetensi coaching. Jadi dalam kegiatan coaching ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, seperti ada yang kehadiran penuh atau preference, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach yang mengerjakan secara coaching seperti itu. Oh, ya baik, jadi ada 3 tadi Bu ya kompetensi yang Ibu kembangkan dalam kegiatan ini. Iya Pak, betul sekali Pak. Dari kompetensi-kompetensi yang sudah Ibu Eka sebutkan tadi, mana yang kira-kira Bu Eka ingin kembangkan lebih spesifik lagi? Ya, artinya yang ingin Ibu Eka observasi lebih intens pada kegiatan coaching nanti. Mungkin yang ingin Pak, yang ingin saya minta diobservasi lebih intens lagi yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot yang itu Pak. Oh ya, baik. Jadi ada 2 yang ingin Ibu Eka lakukan tadi, yang ingin Ibu Eka kembangkan, yaitu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak, seperti itu Pak. Kira-kira dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti, apa indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu inginkan? Untuk indikator ketercapaian coaching nanti, saya akan melihat bagaimana coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya, di mana beliau bisa menggali potensi-potensi, kemudian memberdayakannya, sehingga beliau bisa menemukan solusi dan menentukan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk Ibu sebelum Ibu nantinya akan melaksanakan coaching. Semoga nanti saat coaching Ibu dapat mengingat hal-hal yang sudah kita diskusikan tadi. Iya Pak, amin amin ya Rabbal. Ya, selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang sudah Ibu Eka harapkan. Amin. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Ibu Eka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Ya Bu, amin ya robbal alamin. Oh iya Bu, kemarin Ibu ada japri saya nanya waktu luang karena ada sesuatu katanya yang mau dibicarakan.
Nah kebetulan hari ini saya lagi luang, kemudian bisa untuk menjadi teman bicara Ibu. Jadi apa kira-kira yang ingin Ibu bicarakan? Nah, iya Bu, betul. Kemarin saya menjawab Ibu Eka karena ada yang ingin saya omongin Bu. Sesuatu yang jadi pikiran saya selama ini. Boleh saya minta sedikit waktunya Bu menyampaikan permasalahan saya? Iya Bu, silahkan. Saya siap buat jadi teman ngobrol Ibu. Ya Bu Eka, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu Eka, saya punya permasalahan dalam diri saya yang sudah cukup lama, yaitu terkait dengan kemampuan saya untuk berbicara di hadapan orang banyak, atau biasanya bahasanya tuh public speaking, itulah Bu Eka. Saya merasa kemampuan saya di bidang ini masih kurang, padahal kemampuan ini sangat penting dalam profesi saya sebagai guru yang harus sering berbicara di hadapan orang banyak. Seperti itu Bu Eka keresahan saya. Baik. Jadi permasalahan yang ingin Ibu bicarakan tadi terkait kemampuan berbicara di depan orang banyak atau public speaking yang masih kurang. Sementara kemampuan ini sangat penting dalam profesi Ibu sebagai seorang guru. Begitu ya Bu ya? Iya Bu Eka, betul Bu Eka. Karena mungkin percakapan kita ini singkat waktunya, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi atas kekurangan saya dalam public speaking Bu, sehingga kedepannya akan lebih meningkatkan kemampuan dan saya dapat lebih percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak, begitu Bu Eka. Jadi Ibu lebih ingin meningkatkan kemampuan public speaking dan juga rasa percaya diri. Iya Seperti itu, betul ya? Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah berbicara di depan orang banyak? Pernah Bu Eka, bulan lalu saya diminta untuk menyampaikan sambutan dalam rapat pertemuan guru dan wali murid Bu. Boleh diceritakan Bu, gimana perasaan Ibu saat Ibu memberikan sambutan saat itu? Saat itu Bu Eka saya merasa sangat grogi, gugup dan tidak percaya diri Bu. Apalagi ketika melihat banyak orang yang akan mendengarkan sambutan saya, sehingga kata-kata yang sudah saya pikirkan sebelumnya itu saya seakan-akan hilang begitu Bu Eka, dan buyar semuanya, sehingga saya kurang lancar dalam penyampaian sambutan ketika acara tersebut Bu Eka. Jadi Bu Ida merasa grogi, terus gugup dan gak pede saat bicara dan tampil di depan orang yang banyak, kemudian sampai kata-katanya hilang atau buyar gitu ya? Betul Bu. Baik, menurut Ibu kemampuan public speaking yang baik itu yang seperti apa Bu? Menurut saya kemampuan public speaking baik itu ketika kita bisa percaya diri dan meyakinkan saat tampil di depan orang banyak. Kata-kata yang disampaikan jelas dan tidak terlalu cepat. Lalu informasi yang ingin kita sampaikan itu runtut, tidak belibet, jadi pendengar itu dapat memahami apa yang kita sampaikan. Mungkin seperti itu Ibu Eka. Jadi public speaking yang baik menurut Bu Ida tadi adalah ketika disampaikan dengan percaya diri, kemudian jelas, runtut, sehingga orang yang mendengar itu dapat menerima pesan yang disampaikan, begitu Bu ya? Iya Bu, begitu Bu. Jika idealnya seperti itu, apa yang membuat Ibu gugup dan tidak percaya diri seperti yang Ibu katakan sebelumnya tadi, bahwa Ibu grogi, kemudian kata-katanya hilang atau buyar itu tadi Bu? Yang membuat saya gugup dan tidak percaya diri itu adalah adanya rasa khawatir dari dalam diri saya Bu, dan takut kalau saya salah menyampaikan apa yang ingin saya ucapkan gitu Bu. Kalau boleh tahu, kekhawatirannya itu yang seperti apa? Lebih jelasnya Bu, atau ketakutannya itu? Kekhawatiran kalau saya tidak bisa berbicara dengan jelas, ketakutan kalau ada yang salah dalam kata-kata yang saya sampaikan, seperti itu Bu Eka. Selama ini apakah ada usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang tadi seperti Ibu sebutkan? Ada Bu, saya membuat catatan-catatan poin-poin penting yang ingin saya sampaikan saat berbicara di depan umum Bu. Jadi Ibu seperti membuat catatan-catatan kecil seperti itu Bu ya? Iya betul Bu. Selain membuat catatan tadi, apakah ada hal lain lagi yang Ibu lakukan untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan public speaking tadi Bu, selain yang tadi? Sekarang ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 Bu Eka.
Saya pikir ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking saya. Kemudian saya juga berlatih untuk berbicara di depan cermin dengan memperhatikan gestur-gestur yang saya saat berbicara itu, sehingga saya bisa merefleksi jika ada kekurangan-kekurangan. Selain itu, mungkin juga saya akan membeli sebuah buku tentang kiat-kiat bagaimana dapat berbicara di depan umum dengan baik, Bu Eka, serta mencari referensi di internet. Dan yang paling penting sih menurut saya, Bu Eka, harus banyak berlatih lagi untuk berbicara di depan publik agar saya semakin terbiasa. Jadi tadi ada banyak cara tadi yang Ibu lakukan tadi ya untuk meningkatkan rasa percaya diri tadi, seperti membuat catatan, kemudian mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian membeli buku dan mencari referensi di internet terkait tips menjadi pembicara yang baik seperti itu, kemudian memperbanyak latihan yang penting gitu ya Bu ya. Iya betul, Bu. Kalau begitu nih kira-kira kapan nih Ibu ada kesempatan untuk berbicara lagi di depan orang banyak lagi Bu dalam waktu dekat ini? Minggu depan, Bu Eka, di acara ulang tahun sekolah, saya ditunjuk sebagai ketua panitia dan diminta untuk menyampaikan laporan dan sambutan, Bu. Nah, kalau dalam acara yang tadi itu, kira-kira usaha yang mana nih yang Ibu sebutkan tadi, kan ada banyak, usaha yang mana yang paling mungkin untuk Ibu pilih atau Ibu terapkan gitu? Yang saya pilih sih kayaknya membuat catatan tadi ya, Bu Eka ya, tapi yang lebih terperinci catatannya supaya saya dapat mengingat detail apa yang ingin saya sampaikan. Sama latihan dulu mungkin, Bu ya, sebelum tampil supaya bisa lebih percaya diri dan tidak grogi saat hari H nanti, Bu. Jadi yang dapat saya tangkap, Ibu akan membuat catatan rinci dan juga latihannya lebih intensif mungkin gitu Bu ya? Iya, Bu. Supaya tidak grogi, kemudian rasa percaya dirinya meningkat gitu ya? Iya, Bu, betul. Persiapan yang matang, Bu. Kemudian kira-kira apakah ada yang bisa membantu Ibu atau dimintai tolong gitu, orang yang bisa dimintai tolong dalam Ibu mempersiapkan persiapan tadi supaya nanti Ibu bisa ada catatan dan juga bisa latihan, jadi saat pelaksanaannya Ibu bisa lebih oke gitu, lebih mantap gitu. Mungkin rekan saya ya, Bu ya, wakil panitia mungkin, karena kerjaan kami memang saling terkoneksi, Bu Eka, jadi beliau bisa mengingatkan saya. Sampai di sini nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau hasil dari percakapan tadi, apa yang bisa Ibu tangkap? Agar saya bisa lebih percaya diri, tidak gugup, tidak grogi, memiliki kemampuan public speaking yang lebih baik, saya bisa membuat catatan dan latihan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan. Kemudian usaha lainnya saya bisa mencari referensi melalui buku dan internet tentang bagaimana menjadi pembicara yang baik, Bu. Serta saya saat ini sedang mengikuti kegiatan guru penggerak sebagai salah satu upaya untuk membiasakan diri dan berlatih berbicara di depan orang banyak. Lalu saya juga dapat meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan saya agar tetap berkomitmen melakukan usaha-usaha tadi, Bu Eka. Mungkin kapan kira-kira waktunya semua usaha itu akan Ibu laksanakan? Secepatnya mungkin, Bu Eka. Kemudian untuk yang ini acara ulang tahun yang tadi, kira-kira berapa hari untuk Ibu melakukan persiapannya? Mungkin sehari sebelum hari hanya, Bu Eka, supaya ingatan saya itu masih kuat, Bu, dalam mengingat catatan-catatan yang telah saya buat nanti. Oh ya Bu, terakhir bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Perasaan saya senang dan lega, Bu, telah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu setelah acara minggu depan. Pengen tahu nih hasilnya gimana? Apakah Ibu bisa melaksanakan public speaking sesuai yang Ibu harapkan tadi, tidak gugup, kemudian lebih percaya diri, kemudian kata-katanya tidak menjadi buyar lagi seperti itu Bu ya? Ya, siap Bu Eka. Terima kasih banyak, Bu ya, atas waktunya buat kita ngobrol hari ini. Baik, sama-sama Ibu. Sampai jumpa minggu depan Bu. Semangat buat acaranya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Puji syukur ya Bu Eka, percakapan coaching Ibu dengan teman tadi sudah berjalan dengan lancar.
Iya Pak, alhamdulillah Pak. Ya Bu, tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ada mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu Eka capai. Nah, menurut Bu Eka nih, apa saja yang sudah Ibu Eka lakukan terkait indikator-indikator tersebut? Baik Pak, jadi terkait indikator yang saya sampaikan sebelumnya tadi tentang percakapan coaching, saya sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga menanyakan tujuan coaching dalam kegiatan coaching yang kami lakukan tadi. Selanjutnya saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan hal-hal yang dapat dilakukan coaching sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga menanyakan terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching saya tadi. Oke, baik Bu. Jadi sesuai hasil pengamatan saya tadi, Bu Eka sudah sangat baik dalam melakukan percakapan coaching, serta memperdayakan coaching dalam menggali potensinya untuk dapat menemukan solusi dan merencanakan aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching. Di percakapan tadi juga sudah sesuai dengan alur Tirta serta memperhatikan kompetensi dan prinsip-prinsip coaching. Terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi sebelumnya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu sudah melakukannya dengan baik dan sangat luar biasa. Sesuai dengan yang saya amati juga, Ibu telah mendengarkan dan juga bisa fokus dari setiap perkataan coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kata kunci dari coaching, sehingga coaching dapat menggali potensinya lebih dalam lagi sebelumnya memang belum disadari oleh si coaching. Selamat ya Bu. Oh iya, sebelum kita akhiri ada satu lagi pertanyaan saya Bu. Dari coaching yang Ibu lakukan tadi, apakah masih ada kompetensi lain yang masih ingin Ibu kembangkan lebih lanjut agar lebih baik lagi Bu? Mungkin ini ya Pak, kompetensi dalam menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching saya, sehingga kemudian saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci tersebut menjadi lebih baik lagi. Jadi coaching saya nantinya bisa menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada pada dirinya, kemudian menemukan solusi serta merencanakan aksi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin seperti itu Pak, yang ingin saya kembangkan lagi Pak. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Eka. Sesuai dengan pengamatan saya tadi juga, Ibu telah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan respon dari coaching juga sangat baik dalam menggali potensi dirinya sendiri. Namun ternyata setelah peristiwa coaching tadi, Bu Eka masih ingin menggali dan memperdalam lagi terkait dengan keterampilan yang ingin Ibu capai tadi. Semoga Bu Eka berhasil dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya Pak, amin Pak, amin. Baik ya Bu ya, kita akhiri kegiatan kita sampai di sini. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi Bu. Sama-sama Pak, selamat pagi juga Pak.